Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng latihan soal bab 4 tentang mata pelajaran PPKN. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Penyebab negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada abad ke-15 adalah titik-titik. A. Mencari daerah baru untuk dikuasai. B. Melakukan perdagangan dengan belahan dunia yang lain. C. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran. Yang D. Alasan rekreasi untuk melihat dunia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, yang ditanyakan di soal di sini apa, yaitu penyebab ya. Di sini penyebab negara Eropa melakukan ekspedisi ke mencari sumber-sumber ekonomi. Nah, penyebabnya itu apa? Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran. Nah, pada abad ke-15 negara Eropa mengadakan ekspedisi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan baru. Hal ini disebabkan oleh rusaknya apa? Rusaknya ekonomi karena berkembangnya teknologi di bidang pelayaran akibat dari adanya peperangan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita dilakukan pada saat Gubernur Jenderal A. Van den Bosch, B. Daendels, C. Van Deventer, D. Baron van Houvel. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah pada masa saat Gubernur Jenderal apa? Jenderal Daendels. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, penduduk di Nusantara makin menderita ketika Daendels berkuasa pada tahun berapa? Pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, penerapan kerja paksa atau kerja rodi sepanjang Pulau Jawa Anyer Panarukan membuat rakyat makin sengsara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebelum bangsa Barat datang ke Indonesia, hubungan tidak langsung sebenarnya dibangun melalui perdagangan yang dilakukan secara titik-titik. A. Rantai, B. Gelap, C. Monopoli, D. Barter. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah jadi sebelum datangnya bangsa Barat ke Indonesia, hubungan tidak langsung sebenarnya dibangun melalui perdagangan yang dilakukan secara apa? Jadi di sini perdagangan sebelum adanya atau sebelum datang bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Indonesia dilakukan secara jawaban yang tepat adalah dilakukan secara barter. Jadi barter adalah perdagangan yang dilakukan dengan saling apa? Dengan saling bertukar barang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Belanda dikuasai oleh penaklukan Aceh karena titik-titik. A. Adanya hubungan yang kuat antara ulama, kaum bangsawan, dan rakyat. B. Kondisi alam Aceh yang sulit ditembus. C. Belanda tidak memiliki biaya perang. D. Belanda gagal menerapkan strategi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi Belanda dikuasai oleh penaklukan Aceh karena ada hubungan yang kuat antara apa? Antara ulama dengan kaum bangsawan dan juga kaum rakyat. Jadi semakin kuat sehingga Belanda dikuasai oleh penaklukan Aceh. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Nasib rakyat Bumi Putra menjadi lebih baik setelah diberlakukannya politik etis karena titik-titik. A. Lebih banyak dimanfaatkan oleh kaum penanam modal. B. Kurangnya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. C. Keuntungan yang diterima perusahaan terlalu kecil. D. Perusahaan swasta kehabisan modal untuk membayar perusahaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah
Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, bahwasanya nasib rakyat Bumiputra menjadi lebih baik setelah diberlakukannya politik etis. Karena kenapa? Karena banyak dimanfaatkan oleh kaum penanam modal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Nah, perhatikan keterangan berikut. Yang pertama adalah didirikan Belanda pada tahun 1908 dengan nama awalnya itu Indis Verling ya. Yang kedua merupakan perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia Belanda. Yang ketiga memiliki 3 asas, yaitu menentukan nasib sendiri, kemampuan dan kekuasaan sendiri, serta persatuan dalam menghadapi Belanda. Keterangan di atas mengacu pada organisasi: A. Indis Parties, B. Perhimpunan Indonesia, C. Partai Nasional Indonesia, D. Partai Komunis Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, organisasi Perhimpunan Indonesia pada mulanya berdiri atas nama Indis ini ya, Indis Verling. Nah, lalu yang didirikan pada tahun 1908 di mana di Belanda ya. Nah, pendirinya siapa? Yaitu para pelajar Hindia Belanda, pelajar Hindia Belanda. Nah, yang sedang belajar di negeri Belanda. Nah, saat itu masih masuk masa penjajahan di Belanda di Indonesia. Nah, di mana banyak rakyat jelata yang tidak dapat menikmati pendidikan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa Perhimpunan Indonesia bahwa Perhimpunan Indonesia didirikan oleh para cendekiawan yang merupakan orang-orang pilihan di masanya. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Kalangan terpelajar yang muncul setelah politik etis menjadi pelopor nasionalisme Indonesia, artinya mereka A. menghimpun rakyat untuk memberontak melawan Belanda, B. membuka kesadaran masyarakat sebagai suatu bangsa, C. membawa nama harum Indonesia di dunia internasional, D. menolak kompromi dengan pemerintah kolonial. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah membuka kesadaran masyarakat sebagai satu bangsa. Nah, jadi kalangan terpelajar yang muncul saat setelah politik etis menjadi pelopor nasional Indonesia, artinya mereka membuka apa? Membuka kesadaran masyarakat sebagai apa? Sebagai satu bangsa. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi pergerakan nasional adalah A. Adanya kesadaran tentang pentingnya berpolitik, B. Adanya tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan, D. Adanya diskriminasi yang oleh Belanda, D. Waktu berdirinya yang bersamaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, adanya tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Salah satu peran penting kalangan elit terpelajar dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia adalah A. Sebagai pelopor lahirnya pergerakan nasional, B. Sebagai pelopor pelaksanaan politik etis, C. Pengembangan pendidikan modern di Indonesia, D. Menentang pelaksanaan politik kolonial liberal. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jadi salah satu peran penting dari kalangan elit politik terpelajar itu adalah sebagai pelopor lahirnya pergerakan nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota tujuan, dan program kerja. Budi Utomo dibentuk oleh pelajar Stovia yang bernama A. Wahidin Sudirohusodo, B. Cipto Mangunkusumo, D. Suwardi Suryaningrat, E. Sutomo. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi, Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Sutomo ya, dan para mahasiswa Stovia atau para pelajar Stovia. Nah, ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908.
Baik, untuk pembahasan soal, cukupkan sampai di sini dulu, insya Allah nanti akan dibuatkan video part 2-nya. Sampai jumpa di video part 2, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.